Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Amalia dari program studi S1 Farmasi Ilmu Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acute management of brain injury pasien dan pain management. Sebelumnya, apakah sudah tahu nyeri itu apa? Ya, nyeri menurut International Association for the Study of Pain adalah pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan, di mana berhubungan dengan kerusakan jaringan. Nyeri di sini itu bersifat subjektif dan emosional. Kemudian ada patofisiologi nyeri. Bila terjadi kerusakan jaringan tubuh, seperti pembedahan, akan menghasilkan sel-sel rusak dengan konsekuensi akan mengeluarkan zat kimia yang bersifat algesik yang berkumpul di sekitarnya dan dapat menimbulkan nyeri. Kemudian akan terjadi pelepasan zat-zat kimia yang berhubungan dengan transduksi nyeri. Itu ada prostaglandin, histamin, serotonin, bradikinin, substansi P, dan leukotrien. Kemudian saya akan menjelaskan proses perjalanan nyeri. Bisa dilihat gambarnya ya. Yang pertama itu ada transduksi, di mana reseptor khusus nyeri atau nociceptor itu berhubungan dengan saraf eferen yang berujung pada spinal cord. Jika terdapat stimulus nyeri, misalnya panas, akan diubah menjadi impuls saraf, kemudian ditransmisikan di sepanjang saraf eferen menuju ke spinal cord, yang kemudian akan menuju ke sistem saraf pusat. Yang kedua itu ada transmisi, merupakan suatu proses penyaluran impuls melalui serabut saraf eferen atau serabut nociceptor. Serabut saraf eferen ada dua macam, yaitu serabut alfa delta dan serabut C. Mediator inflamasi terdiri dari histamin, prostaglandin, leukotrien, dan serotonin. Itu dapat meningkatkan sensitivitas nociceptor nyeri. Yang ketiga ada persepsi nyeri, di mana setelah impuls saraf sampai ke otak, kemudian nyeri dirasakan dan timbullah respon nyeri. Yang terakhir ada modulasi, di mana suatu proses interaksi antara analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk. Contoh analgesik endogen yaitu endogenous opiat, endogenous opiat sistem, di mana opiat endogen akan berikatan dengan reseptor opiat. Kemudian terjadi modulasi perjalanan impuls nyeri, di mana nyeri itu bersifat subjektif. Kemudian ada jenis-jenis nyeri. Berdasarkan durasinya ada dua nyeri, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Sedangkan berdasarkan intensitasnya itu ada mild pain atau nyeri ringan, moderate pain atau nyeri sedang, dan severe pain atau nyeri berat. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu nyeri nociceptif dan nyeri neuropatik, di mana nyeri nociceptif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada nyeri visceral, yaitu berasal dari organ-organ dalam, contohnya ada pankreas dan usus besar. Kemudian nyeri somatik berasal dari kulit, tulang, otot, sendi, dan lain-lain. Kemudian nyeri neuropatik penyebabnya itu ada metabolik, contohnya neuropatik diabetik. Kemudian berdasarkan infeksi ada herpes zoster. Kemudian nyeri akibat trauma, yaitu yang biasa disebut dengan saraf terjepit. Kemudian ada gejala dan tanda, yaitu nyeri bisa berupa nyeri tajam, tumpul, dan rasa terbakar. Nyeri bisa bervariasi tergantung intensitas dan lokasinya. Misalnya nyeri akut itu dapat menyebabkan hipertensi, takikardia, dan midriasis, tetapi tidak selalu ada. Selain itu ada nyeri neuropati, biasanya bersifat kronik dan sukar untuk diobati dengan analgesik biasa.
Apa sih tujuan terapi nyeri? Tujuan terapi nyeri itu untuk mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi nyeri kronik yang persisten, kemudian mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat adanya nyeri, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian ada farmakoterapi nyeri, di mana dalam praktek tata laksana nyeri secara garis besar, strategi farmakologi mengikuti WHO, yaitu 3-step analgesic ladder, dibagi menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama dengan menggunakan obat analgesik non-opiat, contohnya NSAID atau COX-2 specific inhibitor. Kemudian tahap kedua dilakukan jika pasien masih mengeluh nyeri, maka diberikan obat-obat seperti pada tahap pertama ditambah opiat secara intermittent. Pada tahap ketiga dengan memberikan obat pada tahap kedua ditambah opiat yang lebih kuat. Bisa dilihat di samping ada gambar menurut WHO 3-step analgesic ladder, di mana step pertama itu nyeri ringan dengan skala nyeri 1-3. Dengan rekomendasi WHO diberikan analgesik non-opioid secara reguler, bukan bila perlu. Contohnya itu ada paracetamol dengan dosis 650 mg tiap 4 jam, paracetamol dengan dosis 1000 mg tiap 6 jam, ibuprofen dengan dosis 600 mg tiap 6 jam. Pada step 2, yaitu nyeri sedang skala nyeri 4-6, rekomendasi WHO ditambahkan analgesik opioid potensi sedang secara reguler, bukan bila perlu. Contohnya paracetamol dengan dosis 325 mg ditambah kodein dengan dosis 60 mg tiap 4 jam. Kemudian paracetamol 235 mg ditambah oksikodon dengan dosis 5 mg tiap 4 jam. Kemudian ada tramadol dengan dosis 50 mg tiap 6 jam. Pada step 3, yaitu nyeri berat dengan skala nyeri 7-10, menurut rekomendasi WHO diganti dengan analgesik opioid potensi tinggi secara reguler. Contohnya morfin dengan dosis 15 mg tiap 4 jam, morfin counter release dengan dosis 60 mg tiap 8 jam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.